Halo, salam jumpa, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Ruang Sepak Bola dengan Paulus Rogen. Kali ini kita akan mengupas topik di seputaran pemilihan pengurus eksekutif PSSI, di mana memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan 12 anggota eksekutif komite PSSI. Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu di ruang sepak bola Paulus Rogen. Semoga kita sehat semua. Kali ini kita akan mengupas seputar sepak bola dirilis daftar calon tetap dan 16 Februari Road to Ordinary Congress atau Kongres luar biasa. Informasi ini didapat dari Ketua Komisi Pemilih PSSI kemarin Selasa tanggal 31 Januari yang dirilis oleh ketuanya Amir Burhanuddin di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF, tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai Profesor Mahfud MD yang sekaligus Menteri Menko Polhukam diminta rekomendasinya khususnya untuk seluruh pengurus eksekutif komite termasuk ketua, wakil ketua, dan anggota komite harus mengundurkan diri untuk pertanggungjawaban secara moral dengan terjadinya kejadian 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan. Masih ada sekitar 8 orang muka-muka lama yang harus secara moral bertanggung jawab, dan juga sudah jelas Ketua Umum Muhammad Iriawan atau biasa disebut Iwan Bule dan Wakil Ketua Umum Iwan Budianto jelas-jelas tidak mencalonkan kembali, dan juga ada beberapa ketua komite yang mundur dengan kesadarannya sendiri. Tapi sampai saat ini ada 8 muka-muka lama yang tetap bercokol bertahan, seperti Dik Soplanit, Ahmad Riyad, Peter Tanuri, Vivin Cahyani, Hasan Abdul Ghani, Juni Rahman,
Hendry Irawan, Yunus Nusi, yang kita harapkan agar mereka sadar untuk tidak mencalonkan kembali dan mundur, dan bisa mereka nantinya berkontribusi di sepak bola tetapi tidak di kepengurusan. Ini harus ada komitmen sehingga nantinya ketua umum yang baru untuk bersih-bersih akan lebih mulus jalannya, karena ada 5 kandidat dari ketua umum, di mana secara head to head yang favorit adalah Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Sedangkan 3 calon yang lain kita harapkan akan terjadi underdog yang kemungkinan bisa saja mereka pada detik-detik terakhir bisa memenangkan ketua umum. Adalah profil singkat untuk ketua umum. Lanyala Mataliti yang dilahirkan di Jakarta 10 Mei tahun 1959, terakhir sebagai ketua dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia RI 7 dan berpengalaman di bidang khususnya sepak bola karena pernah menjadi ketua dan wakil ketua umum khususnya di periode tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, Erick Thohir yang saat ini Menteri Badan Usaha Milik Negara, dilahirkan Jakarta 30 Mei tahun 1970. Banyak pengalaman di bidang olahraga dan merupakan founder dari Mahaka Group, di mana juga sebagai para ketua Perbasi, Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara atau SIBA, dan pernah mempunyai saham di klub Inter Milan, Italia, klub Oxford, Inggris, dan saham Major League Soccer yaitu klub DC United di Amerika Serikat, dan juga pernah menjadi khususnya ketua Asian Games 2018 dan tentu saja pernah menjadi tim sukses dari Jokowi Ma'ruf Amin di tahun 2019. Di bidang sepak bola pernah menjadi komisaris utama dari Persib Permatabat tahun 2011-2019, dan saat ini juga mempunyai saham di klub Persis Solo. Dan
calon yang ketiga, Doni Setiabudi, merupakan CO dari Bandung Premier League, kompetisi sepak bola amatir, dan pernah menerapkan video asisten referee di tahun 2015 yang memang kompetisi tersebut telah memakainya. Pengalaman bola, pernah menjadi pengurus klub dari PS Pati yang sekarang menjadi Bekasi City Football Club, klub milik Atta Halilintar. Ada Arif Putra Wicaksono, CEO dari Nine Sport, promotor olahraga yang sering mendatangkan tim-tim luar negeri seperti Chelsea, Hamburg, Ajax, Sevilla, Espanyol, Juventus, dan AS Roma, dan pernah mencalonkan jadi ketua PSSI 2015 dan 2019. Terakhir adalah Fahri Jenny Francis, politikus Partai Gerindra, komisaris Asabri, dan juga pernah menjadi anggota DPR RI Komisi 5 dan pengurus Asosiasi Provinsi. Dari 5 calon tersebut yang memang difavoritkan adalah Erick Thohir dan Lanyala Matalip. Benang kusut sepak bola Indonesia dari tahun ke tahun tidak menampilkan prestasinya yang terbaik. Permasalahannya sebenarnya ada di Federasi PSSI, di mana setiap pengurus dengan ketua umumnya masa jabatan 4 tahun berganti, dan program pun berganti dan tidak to be continue, dan boleh dikatakan salah urus dan syarat kepentingan masing-masing. Hanya sesaat saja dengan program-programnya yang bagus, dan boleh dikatakan sebenarnya kita hanya copy paste, misalnya dengan negara-negara yang sudah maju dan berkembang seperti Jepang. Dulu tahun 1991 belajar tentang sepak bola di Indonesia melalui kompetisi liga, di mana sekarang Jepang melejit di prestasi dunia dan beberapa kali mengikuti kejuaraan Piala Dunia. Sedangkan Indonesia boleh dikatakan mundur atau jalan di tempat dengan program-program yang tidak jelas dijalankan. Indonesia harus merubah culture ini, dan saat ini permasalahan terutama untuk ketua umum harus punya waktu dan fokus pada pengurus sepak bola. Walaupun merangkap jabatan, tinggal bagaimana membagi waktu dan jangan sampai putus
di tengah jalan seperti yang terjadi dari beberapa ketua umum seperti Edi Rahmayadi, Muhammad Iriawan, dan diharapkan nantinya ketua umum siapapun terpilih, apakah Erick Thohir yang sedang difavoritkan maupun Lanyala Mataliti, harus tetap fokus 4 tahun untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum PSSI. Ada info terakhir yang mendapat bocoran untuk menjadi pengurus dari khususnya eksekutif komite PSSI. Kita harus menyiapkan dana untuk agar voters dapat memilih. Kita harapkan itu hanya berita hoak, bahkan untuk satu suara ada yang menyiapkan 50 juta, more and less. Kita harapkan untuk pemilihan pengurus eksekutif komite PSSI ini tidak terjadi money politik dan menjadi pengurus dengan janji-janji atau terjadinya transaksi. Menurut Ari Putra Wicaksono, salah satu kandidat yang mengatakan bahwa sepak bola Indonesia ada sistem kepercayaan yang salah, faulty belief system atau sistem kepercayaan yang salah, bahwa orang-orang yang mencalonkan sebagai pengurus PSSI, baik PSSI 1, PSSI 2 dan member of executive committee harus punya uang, dan inilah yang nantinya akan dimanfaatkan tanda kutip oleh mereka yang secara hati nuraninya tergoda, khususnya untuk pemilik suara. Jadi diharapkan ada program khususnya di mana masalah culture atau budaya dari pengurus PSSI ini harus dirubah sesuai dengan PR di PSSI itu adalah clean and clear, dengan orang-orangnya yang memang loyalitas dan mau berkorban untuk memajukan sepak bola Indonesia, bukan untuk mencari kehidupan di sepak bola dalam pengertian mencari uang. Sedangkan Doni Setiabudi mempunyai mimpi besar, ingin membenahi sepak bola Indonesia. Dia sudah 2 kali mencalonkan diri, tapi gagal karena masa berlaku untuk efektif di sepak bola harus 5 tahun. Menurut Doni, saya tidak bisa
teriak-teriak di luar tanpa ikut berkontribusi di PSSI, tanpa membersihkan khususnya tangan-tangan kotor, tidak bisa jalan kalau saya tidak in charge di dalam pengurusan PSSI. Menurut Fali, Jenny, Francis, sepak bola itu adalah cinta. Jadi kita harus mengurus, mengelola PSSI itu dengan cinta, dimana dengan cinta kita dapat menjadi PSSI berprestasi dan dikelola dengan penguatan baik jasmani maupun rohani sebagai alat silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Dan ini untuk kedua kalinya dia mencalonkan. Program dari Lanyala Mataliti ingin membesarkan sepak bola untuk menjadi juara, meningkatkan kualitas pelatih, pemain, wasit, dan ajang kompetisi untuk ikut di Liga Asia. Klub punya power, tumbuh kuat, mandiri. Kompetisi tentu saja sangat diperhatikan, Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan tentu saja akhirnya nasional tim jadi jawara. Dan juga dari segi manajemen diatur dengan bisnis development, pengembangan, dan financial stability, tentu saja ke football industri secara makro. Last but not least, calon ketua umum PSSI periode 2013-2027, Erick Thohir, akan membuat program di mana untuk membimbing Indonesia untuk terus melangkah secara konsisten, ya, dan sepak bola Indonesia ini agar mencapai prestasi tingkat regional, Asia maupun dunia, khususnya masuk dalam jajaran elit di dunia. Dan Erick Thohir telah mempelajari dan dapat belajar dari Jepang yang sukses menjalankan tentang sepak bola, yang sebenarnya sebelumnya tahun 1991 Jepang banyak belajar dari kompetisi di Indonesia. Hal itu dilihat dari unggahan Instagram Erick Thohir tanggal 31 Januari 2023 yang mengatakan Jepang telah lama memiliki blueprint 100 tahun sepak bola. Mereka bahkan mengirim timnya untuk datang ke Indonesia dan melihat kompetisi Liga Indonesia.
Dalam hal ini artinya apa? Jepang telah membuat program continuity yang harus bersamaan. Ini yang kita harapkan. Kita harus punya blueprint. Jepang punya blueprint 100 tahun sepak bolanya, dan tentu saja ini akan berjalan walaupun menteri berganti menteri, pimpinan PSSI berganti pimpinan PSSI, yang menambahkan Jepang mengkombinasikan sepak bola dengan culture mereka. Hal itu berlaku pada pemainnya, bahkan hingga para supporternya. Budaya Jepang diterapkan pada pemainnya dengan bermain tim, bukan individual, sementara supporternya telah mengejutkan publik global melalui perilaku terhormat mereka. Sejatinya bisa memiliki peluang untuk memajukan sepak bola karena Indonesia juga negara kaya yang menjunjung kebudayaannya. Namun Indonesia belum memiliki manajemen sepak bola yang solid dan berkelanjutan. Persepak bola Indonesia tidak akan bisa maju jika tidak memiliki sistem dan leadership. Pengelolaan sepak bola yang memiliki leadership saja namun tidak memiliki sistem hanya akan membuat sepak bola tidak memiliki berkelanjutan. Sebaiknya manajemen yang hanya memiliki sistem atau standar operating prosedur namun tidak memiliki leadership, kepemimpinan, hanya akan membuat pengembangan sepak bola berada di tataran teori saja. Tidak mungkin perubahan itu terjadi tanpa ada SOP, sistem, dan leadership. Mesti ada. Kalau hanya leadership, pemimpinnya bagus, nanti pada saat dia diganti dan tidak ada sistem yang menjalankan, rusak lagi. Atau sistem ada tetapi nggak ada pemimpin, percuma, bakal jadi makalah. Itulah Indonesia, paling senang bikin makalah tebal-tebal. Itu adalah program yang merupakan program dari Erick Thohir yang difavoritkan untuk bisa menduduki Ketua Umum PSSI. Tapi kita juga khawatir dengan Erick Thohir karena jangan sampai di tengah jalan beliau mundur karena info yang didapat tahun 2024 Erick Thohir akan dicalonkan menjadi wakil presiden atau presiden, di mana sudah ada partai yang akan mengusungnya. Dan inilah sepak bola Indonesia yang selalu di persimpangan jalan. Baik ada pemimpin yang bagus, di tengah jalan tidak bisa melanjutkan, tetapi mungkin dengan ide dari Erick Thohir supaya program Road to 100 tahun ini dapat berjalan, siapapun orangnya, behind the man, in the gun, tetap persepak bolaan Indonesia berjalan. Begitu juga dengan sistem yang tentu saja saat ini akan didukung oleh FIFA, AFC dengan program transformasi dan reformasi sepak bola di Indonesia. Semoga dengan adanya kongres luar biasa PSSI 2023 di tanggal 16 Februari ini semua dapat berjalan lancar
dan sepak bola Indonesia. Tentu saja diharapkan oleh pemerintah dapat berjalan, karena dalam hal ini FIFA sudah memberi green light kepada pemerintah. Tinggal pemerintah dalam hal ini juga sungguh care dengan ada 2 menterinya untuk duduk di kepengurusan PSSI. Boleh dikatakan perjalanan sepak bola sejak tahun 1930-an Indonesia belum benar-benar bisa performa, bahkan tertinggal. Kita boleh dikatakan nomor 3 atau nomor 4 setelah Thailand, Vietnam, dan kita bersaing dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja yang dulu boleh dikatakan tidak ada apa-apa dalam pengertian dari segi prestasi. Itulah harapan kita semua agar benar-benar pemilihan pengurus PSSI ini dapat clear, tidak ada transaksi atau permainan money politik baik dari calon pengurus maupun dari voter. Dalam hal ini walaupun berkembang isu-isu di mana terjadi jual beli suara, yang kita harapkan semua berlaku jujur dengan hati nurani, fair play tetap diterapkan, karena bangsa Indonesia sebenarnya dapat bisa maju dan tidak mudah dalam hal ini untuk berjuang, tetap semangat seperti tahun-tahun di era tahun 60-70-an Indonesia yang merupakan macan Asia sepak bola. Akhirnya kita harapkan nantinya prestasi khususnya dalam kejuaraan Piala Dunia Junior 20 yang akan berlangsung di bulan Mei Juni, Indonesia dapat berbicara lebih berprestasi, karena saat ini pun tim U20 sedang mengikuti final Piala Asia di Uzbekistan, dan ada nanti program-program di mana SEA Games 2023 di Kamboja, di mana telah ditunjuk Coach Indra Safri sebagai coach untuk menangani, karena Sintayong fokus pada training center khususnya